Bro, sini deh, duduk dulu, tarik nafas bentar. Karena gue mau ngomong sesuatu yang banyak cowok ngerasain, tapi jarang ada yang mau jujur sama diri sendiri. Lo tahu nggak apa yang lebih nyakitin daripada cewek yang ngebiarin lo ngomong sendiri? Bukan, bukan yang ghosting total, tapi cewek yang selalu bales, tapi nggak pernah mau mulai duluan. Nah, yang model begini nih, yang bikin cowok kejebak. Setengah berharap, setengah cemas, tapi full bingung. Kayak, dia sebenarnya mau nggak sih sama gue? Dan ini lucunya bro, cowok tuh hampir selalu fokus ke balasannya, bukan ke siapa yang mulai duluan. Padahal kenyataannya, jawaban dia itu cuman permukaan. Sedangkan diamnya, yaitu bro. Di situ justru kebenarannya tinggal. Hari ini gue mau ajak lu ngobrol santai kayak biasa. Buat ngebongkar 10 alasan nyata kenapa cewek selalu bales, tapi nggak pernah mau mulai duluan. Dan gue jamin, setelah lo paham 10 hal ini, lo bakal ngeliat pola yang selama ini lo abaikan. Udah siap? Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, dia kebanyakan pilihan. Bro, ini fakta pahit tapi penting buat lo cerna pelan-pelan. Kadang bukan karena dia jutek, bukan karena dia nggak respect, tapi karena memang HP dia kayak bandara. Rame banget. Buat cewek cakep zaman sekarang, notif itu datang kayak hujan badai. DM masuk, chat masuk, cowok random yang sok kenalan, yang sok lucu, yang sok perhatian. Semua nyampur jadi satu. Bukan personal bro. Ini masalah volume. Makanya dia bales lo, tapi nggak mulai duluan. Karena buat dia, notif itu selalu ada. Bahkan tanpa dia usaha apa-apa. Bayangin gini, pagi dia bangun ada 6 chat, siang nambah 10 lagi, sore masuk lagi 8. Dan itu belum termasuk cowok yang ngirimin cerita, meme, reaction, segala macem. Jadi pas lo chat dia, lo cuma jadi satu lingkaran kecil di tumpukan notif panjang itu. Dia bales, iya. Artinya lo masih dianggap, tapi dia nggak mulai duluan. Iya. Artinya lo belum jadi prioritas. Bukan berarti lo kalah dari cowok lain. Lo kalah dari banjir perhatian yang dia dapat tiap hari. Tapi tenang bro, kadang masalahnya bukan di dunia luar. Kadang justru di perasaan dia sendiri. Yang kedua, dia belum yakin sama perasaannya ke lo. Ini tricky banget bro. Dan ini yang bikin cowok sering salah baca. Dia bales lo, dia respon. Dia senyum kalau lo kirim voice note. Tapi dia nggak nambahin apapun buat bikin obrolan jalan. Ini bukan dingin. Ini ragu. Cewek yang masih bingung perasaannya tuh gini gayanya. Dia nggak mau nunjukin terlalu banyak, tapi dia juga nggak mau nutup pintu. Dia mau lu tetap ada, tapi dia belum mau ngasih lampu hijau. Makanya dia main di tengah. Bales, tapi nggak mulai. Dan kebanyakan cowok ngelihat respon itu sebagai, oh dia masih mau, padahal dia cuma belum yakin. Kalau cewek udah beneran ngerasa sesuatu ke lu bro, gue jamin energinya beda. Dia bakal lebih aktif, lebih hangat, dan yes, dia bakal mulai duluan sesekali. Tapi kalau dia belum nemu sparknya, dia bakal nahan diri. Yang ketiga, dia suka lu, tapi nggak suka texting. Ini sering banget terjadi bro, tapi jarang kepikiran. Ada tipe cewek yang secara real life hangat banget. Begitu ketemu, matanya berbinar, badannya condong ke arah lu, ketawa gampang. Tapi begitu pindah ke chat, mati gaya. Kenapa? Karena buat dia, texting itu bukan intimacy. Texting itu kewajiban. Ada orang yang emang nggak dapet feel dari chat. Dia lebih connect kalau ngobrol langsung, lihat gesture, denger nada suara. Jadi dia bales lu karena dia respect. Tapi dia nggak mulai duluan karena dia nggak dapet apa-apa dari texting. Lu sadar nggak bro? Kadang bukan lu yang boring. Textingnya yang boring buat dia. Yang keempat, hidup dia lagi berat. Ini penting dan sering disalahpahami. Cewek kalau lagi stres itu, dunianya mengecil bro. Fokus dia cuma ke hal yang urgent. Kalau dia lagi kejar deadline, ada masalah keluarga, ada tekanan kerja, atau lagi kacau emosinya, maka texting romantis itu jatuh ke paling bawah prioritas.
Dia bales lo? Ya, karena bales itu gampang. Tapi mulai duluan, itu butuh energi. Dan energi dia lagi nggak ada. Masalahnya banyak cowok salah paham. Lo jadi semacam tempat buang stres. Atau lo merasa kayak lo harus jadi pelindung padahal dia nggak minta. Bro, jadi support itu boleh. Jadi pelampiasan itu bahaya. Yang kelima, dia sibuk tapi lo juga bukan prioritas. Now this. Ini bagian yang pedes tapi jelas. Ada 2 tipe sibuk. Pertama, sibuk beneran tapi tetap kasih effort kecil. Kedua, sibuk alasan. Yang pertama, dia tetap kirim update kecil. Tetap nanya kabar, tetap peduli. Meskipun nggak selalu mulai duluan, tapi dia nunjukin engagement. Yang kedua, ya cuman bales. Sesimpel itu. Lo tahu bedanya. Yang sibuk beneran tetap bikin lo kerasa hadir dalam hidupnya. Yang sibuk tapi nggak anggap lo penting, cuma bikin lo kerasa kayak kwitansi. Ada, tapi nggak berarti apa-apa. Dan bro, orang selalu punya waktu buat hal yang dia takutin hilang. Kalau dia nggak usaha sama sekali, ya berarti dia nggak takut kehilangan lo. Yang keenam, dia sengaja jaga jarak buat naikkan value. Ada cewek yang ngerti dinamika hubungan. Nggak jahat, nggak manipulatif. Tapi dia tahu kalau dia terlalu available, cowok bakal males. Jadi dia main strategi. Dia bales, tapi nggak mulai. Dia suka lo, tapi dia pengen lo yang ngejar. Dia nggak mau kelihatan needy. Dia nggak mau kelihatan gampang. Dia pengen kontrol situasi biar dia nggak ngerasa kayak dia yang lebih invest dari lo. Ini strategi klasik tapi jalan terus. Dan iya bro, ini bukan penolakan, ini game setting. Yang ketujuh, dia nggak mulai karena dia tahu lo selalu akan. Ini dia yang paling banyak kejadian. Kadang cewek nggak perlu mulai duluan karena lo selalu yang mulai. Selalu. Lo chat duluan, lo ngecek duluan, lo ngebangun vibe duluan. Lo yang hidupin obrolan, lo yang tutup jeda. Dan jadilah pola, lo kerja, dia nerima. Tanpa disengaja, dia jadi pasif karena lo ngajarin dia buat jadi begitu. Coba lo tarik diri sebentar. Jangan ngegas, jangan ngilang drama. Cuma diem. Kalau dalam 2-3 hari dia juga diem. Ya udah bro, koneksi itu cuman hidup kalau lo nyalain. Effort itu kayak cermin. Kalau lo berhenti dan dia nggak gerak sama sekali, ya jawabannya jelas. Yang ke-8, dia takut komitmen, trauma, luka lama, dan sebagainya. Ada cewek yang sebenarnya suka lo, tapi justru itu yang bikin dia takut. Dia pernah disakitin, pernah dikhianatin, pernah dibikin jatuh tapi nggak ditangkap. Dan sekarang, hati dia dijaga ketat banget. Bukan buat bikin lo bingung, tapi buat melindungi diri. Makanya dia respon tapi nggak mulai. Dia hadir tapi nggak maju. Dia hangat tapi nggak terbuka penuh. Ini bukan ketidaktertarikan. Ini defense mechanism. Tapi ingat bro, trauma menjelaskan keraguan, tapi tidak pernah menjelaskan ketiadaan usaha. Ada beda besar di situ. Yang ke-9, dia cuma mau hubungan casual. Ini simple. Cewek tipe ini sopan, manis, friendly, tapi dia nggak mau hubungan yang intens. Makanya dia selalu bales tapi nggak mau mulai. Dia nggak ngebenci lo. Dia nggak ngegegos. Dia cuma ngejaga semuanya tetap ringan. No commitment, no pressure. Buat dia, lo itu good vibe guy. Nyaman, tapi nggak untuk sesuatu yang lebih dalam. Dan bro, kalau lo berharap lebih, yang rugi nanti lo sendiri. Yang ke-10, dia emang nggak suka lo. Ini yang paling pedes sekaligus paling jujur. Kadang alasannya nggak rumit, nggak filosofis, nggak emosional. Dia cuma nggak suka lo. Dia bales karena dia sopan. Dia nggak mulai duluan karena dia nggak punya perasaan yang mendorong dia buat ngejar.
Kalimat-kalimat kayak iya, oke, haha, atau emoji doang, itu bukan tanda minat, itu tanda kesopanan. Kalau cewek suka lo nggak akan ragu, karena effort itu kelihatan. Dan bro, ketidakhadiran effort adalah jawaban itu sendiri. Jadi apa artinya semua ini buat lo? Bro, setelah lo ngerti 10 alasan ini, lo harus tahu satu hal. Diamnya cewek itu bukan misteri, diamnya itu informasi. Cewek itu jarang bener-bener random, pola mereka konsisten. Dan kalau lo perhatiin siapa yang mulai duluan, seberapa sering dia nambahin energi ke obrolan, seberapa banyak dia kontribusi, lo bakal tahu posisi lo. Lo harus ingat, lo itu bukan pengemis perhatian. Lo itu bukan entertainer. Lo juga bukan tempat sampah emosional. Lo layak dapat hubungan yang mutual. Effortnya dua arah. Rasanya ringan, bukan berat. Nggak bikin lo nebak-nebak tiap hari. Kalau cewek nggak bisa atau nggak mau ketemu lo setengah jalan, tugas lo cuma satu. Move where the energy matches. Karena bro, cinta itu nggak pernah butuh dipaksa. Kalau video ini ngebantu lo mikir lebih jernih, gue seneng banget. Lo boleh share cerita lo, mana bagian yang paling kena, mana yang paling relate sama pengalaman lo. Dan kayak biasa bro, tetap jadi cowok yang punya standar. Lo pantas dicari, bukan cuma dicolek kalau dia butuh aja. Terima kasih, semoga bermanfaat.